Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kita masuk pada materi bab 2, yakni merenungkan kekuasaan Allah dan menggapai rahmatnya. Sebelumnya mari berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk tema kita hari ini itu lebih fokus pada keagungan dan kekuasaan Allah yang nanti dijelaskan dengan surah Asy-Syams. Nah, keagungan dan kekuasaan Allah itu telah banyak dijelaskan dalam Al-Quran, atau biasanya disebut dengan ayat qauliyah. Nah, dalam hal ini keagungan dan kekuasaan Allah itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Jadi keagungan dan kekuasaan Allah itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang punya iman yang kuat. Kalau kita tidak punya iman yang kuat, maka kita tidak bisa merasakan dengan sesungguhnya keagungan dan kekuasaan Allah. Jadi kita harus beriman secara kuat ya. Di saat yang sama banyak sekali keagungan kekuasaan Allah yang telah dihamparkan di muka bumi. Jadi kalau nikmat Allah itu sebenarnya la tuswa, jadi tidak bisa dihitung saking banyaknya. Gitu ya. Itu dinamakan dengan ayat kauniyah. Jadi ayat kauniyah itu bisa dilihat ya, bisa dikaji. Contohnya adalah hamparan muka bumi. Jadi tadi ada ayat kauliyah dan juga ada ayat kauniyah. Lah Allah sering bersumpah demi ciptaan yang luar biasa tersebut. Tentu isi sumpahnya adalah hal yang besar dan sangat bermanfaat bagi manusia yang mau memperhatikannya. Salah satunya yaitu tentang jiwa manusia, gitu ya. Untuk surah Asy-Syams, yakni isinya adalah keberuntungan orang yang menjaga kebersihan jiwa dan kerugian bagi yang mengotorinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha. Jadi gitu ya. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Nah, itu ada kata demi, itu berarti huruf qasamnya, huruf sumpah. Jadi demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Kalau benar-benar dirasakan ya, cahaya pagi ya. Cahaya pagi itu kalau bisa dirasakan kalau punya iman yang sangat kuat, nanti bisa dilihat seberapa besar keagungan. Nah, di situ maknanya di situ ya. Jadi kalau untuk merasakan atau untuk merasa dengan nyata keagungan Allah, maka kita harus menancapkan iman kita dengan sangat kuat. Nanti akan terasa ya, terasa sekali ya. Satu, di situ ada 7 fenomena alam yang menakjubkan. Jadi pada awal surah Asy-Syams ayat 1-7 Allah menunjukkan sebagian dari betapa luar biasa ciptaannya. Ada matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, dan jiwa manusia. Semuanya itu adalah merupakan tanda atau bukti kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya berjalan teratur di alam, bukan yang telah di alam sesuai dengan hukum yang ditentukannya atau sunnatullah. Nah, ada demi matahari dan cahayanya di pagi hari, yakni sinarnya, yaitu waktu naiknya setelah munculnya, yakni cahayanya dan manfaat yang bersumber darinya. Sedangkan Ibnu Qatadah yang mengatakan pada pagi hari, yakni siang secara keseluruhan. Nah, Ibnu Jarir mengatakan bahwa Allah bersumpah dengan matahari dan siangnya, karena siang matahari yang paling tampak jelas adalah pada siang hari. Itu adalah gambaran ya. Gambaran maksud dari kata wasyamsi gitu. Itu. Nah, kalau wal qamari dan bulan maksudnya apa? Yaitu ketika matahari tenggelam, bulan muncul. Nah, sedangkan Ibnu Qatadah mengatakan jika mengikutinya pada malam bulan purnama, jika matahari tenggelam maka rembulan akan muncul. Sedangkan Ibnu Zaid mengatakan bulan mengikutinya pada pertengahan pertama setiap bulan. Nah, maksud dari dan siang apabila menampakkannya, yaitu siang apabila terang benderang. Gitu. Maksudnya siang ketika sangat terang, dengan siang keadaan nampak jelas dan cahayanya, dan begitu juga sinarnya yang menyingkap kegelapan. Maksud dari dan malam apabila menutupinya, yakni jika malam menutupi matahari, maka saat matahari terbenam sehingga seluruh ufuk menjadi gelap. Gitu nggih. Itu semuanya adalah maksud atau tafsiran dari ayat penggalan dari ayat per ayat gitu nggih. Kemudian sumpah Allah atau biasanya yang maksudnya dari huruf qasam. Setelah Allah bersumpah dengan hal ciptaannya di atas ayat 9 dan ayat 10, surah Asy-Syams menjelaskan apa yang hendak ditekankan oleh Allah dengan sumpah di atas, yaitu
Maksud dari sumpahnya Allah itu adalah satu, sungguh beruntung dan akan meraih segala apa yang diharapkannya siapa yang menyucikan jiwa dan mengembangkan dirinya. Itu ada firman Allah, qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa. Jadi orang yang mensucikan jiwa maka itu adalah orang yang beruntung. Makna dari kata zakah adalah bertambahnya kebaikan. Maksudnya beruntung bagaimana? Dia akan terus dikelilingi dengan kebaikan. Jadi tambah terus kebaikannya. Gitu ya. Bahwa siapa saja yang berusaha untuk menyucikan, memperbaiki jiwa, ya, mengisi jiwa dengan memperbanyak amalan ketaatan dan kebaikan serta menjauhi segala keburukan, maka pastilah dia adalah orang yang beruntung. Jadi orang beruntung itu adalah orang yang mau menyucikan, memperbaiki dan mengisi jiwanya dengan amalan kebaikan. Jiwa yang mulia dan yang hina. Jiwa yang mulia itu tidaklah ridho terhadap sesuatu kecuali terhadap sesuatu yang paling tinggi. Nah, manusia itu adalah makhluk yang mulia. Ya. Semua orang itu aslinya adalah orang yang mulia. Kenapa tidak mulia? Karena apa? Dia tertutup oleh dosa. Sehingga apa? Kalau orang tertutup dosa, ibaratkan adalah sudah ada bayang-bayang. Ya, sudah ada bayang-bayang sehingga doanya tidak bisa terangkat dan tidak bisa dikabulkan. Jadi gitu ya. Jadi semuanya, Ananda semuanya juga adalah makhluk yang mulia. Jadi makhluk yang sangat mulia. Supaya tetap mulia maka harus melakukan kebaikan, gitu nggih. Berarti bahwa beruntunglah orang yang mensucikan dirinya, yakni dengan mentaati Allah dan membersihkan dari akhlak tercela dan berbagai hal yang hina. Hal senada juga diriwayatkan dari Mujahid. Nah, di situ ada firman Allah lagi ya. Lanjutannya ada wa dzakara isma rabbih fashallah. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Robnya, lalu dia sholat. Jadi ketika sudah mengakui dan menancapkan dalam hatinya iman tentang kebesaran Allah, maka kemudian dia melaksanakan sholat sehingga dia itu berbahagia, gitu ya. Maksudnya seperti itu. Sungguh merugilah siapa yang memendamnya, yakni menyembunyikan kesucian jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Jadi orang yang menyembunyikan kesucian jiwanya dengan mengotorinya dan meletakkan pada posisi menghinakan dan menjauhkan dari petunjuk, maka dia termasuk apa? Orang yang menyembunyikan kesucian jiwanya. Jadi gitu ya anak-anak, kalau melakukan maksiat berarti dia telah menutupi jiwanya yang mulia dengan melakukan berbagai macam dosa. Jadi jangan sampai ya. Kemudian Rasulullah juga pernah mengajarkan doa kepada para sahabat, yakni yang diriwayatkan dari Zaid bin Arqam, yakni Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yahsya wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajab laha. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak pernah khusyuk dan dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, dan juga ilmu yang tidak bermanfaat, serta doa yang tidak dikabulkan. Jadi ketika itu ya Rasulullah memberikan doa ya untuk para sahabat. Jadi gini, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa. Jadi memohon supaya dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, kemudian wa min qalbi la yahsya, dan hati yang tidak pernah khusyuk, gitu ya. Wa min nafsil la tashba, dan juga dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Jadi diusahakan jiwanya itu merasa puas. Wa min du'ain la yustajab laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Jadi itu ya, itu bisa dibuat doa ya anak-anak kalau di rumah, kemudian berdoa menggunakan doa ini. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yahsya wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajab laha. Itu bisa diamalkan ya, bisa dibuat doa ya setiap hari. Untuk tugasnya hari ini itu adalah menghafalkan surah Asy-Syams, nanti dikirim di KI 4 gitu nggih. Nanti bentuknya bisa berupa audio atau bisa berupa video, nanti di-upload di channel YouTube Ananda semuanya. Ibu tunggu, jangan sampai ada yang tidak mengerjakan, karena kalau Ananda tidak mengirimkan tugas maka ibu dapat nilainya dari mana gitu. Itu ya, kalau
tidak ada tugas sama sekali, tentu ibu kasih nilai kosong ya, gitu nggih. Sudah ya, semoga anak-anak tetap sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, kita masuk pada materi bab 2, yakni merenungkan kekuasaan Allah dan menggapai rahmatnya. Sebelumnya mari berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk tema kita hari ini itu lebih fokus pada keagungan dan kekuasaan Allah yang nanti dijelaskan dengan surah Asy-Syams. Nah, keagungan dan kekuasaan Allah itu telah banyak dijelaskan dalam Al-Quran, atau biasanya disebut dengan ayat qauliyah. Nah, dalam hal ini keagungan dan kekuasaan Allah itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Jadi keagungan dan kekuasaan Allah itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang punya iman yang kuat. Kalau kita tidak punya iman yang kuat, maka kita tidak bisa merasakan dengan sesungguhnya keagungan dan kekuasaan Allah. Jadi kita harus beriman secara kuat ya. Di saat yang sama banyak sekali keagungan kekuasaan Allah yang telah dihamparkan di muka bumi. Jadi kalau nikmat Allah itu sebenarnya la tuswa, jadi tidak bisa dihitung saking banyaknya, gitu ya. Itu dinamakan dengan ayat kauniyah. Jadi ayat kauniyah itu bisa dilihat ya, bisa dikaji. Contohnya adalah hamparan muka bumi. Jadi tadi ada ayat kauliyah dan juga ada ayat kauniyah. Lah, Allah sering bersumpah demi ciptaan yang luar biasa tersebut. Tentu isi sumpahnya adalah hal yang besar dan sangat bermanfaat bagi manusia yang mau memperhatikannya. Salah satunya yaitu tentang jiwa manusia, gitu ya. Untuk surah Asy-Syams, yakni isinya adalah keberuntungan orang yang menjaga kebersihan jiwa dan kerugian bagi yang mengotorinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha. Jadi gitu ya. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Nah, itu ada kata demi, itu berarti huruf qasamnya, huruf sumpah. Jadi demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Kalau benar-benar dirasakan ya, cahaya pagi ya. Cahaya pagi itu kalau bisa dirasakan, kalau punya iman yang sangat kuat, nanti bisa dilihat, oh seberapa besar keagungan. Nah, di situ maknanya di situ ya. Jadi kalau untuk merasakan atau untuk merasa dengan nyata keagungan Allah, maka kita harus menancapkan iman kita dengan sangat kuat. Nanti akan terasa ya, oh terasa sekali ya. 1. Di situ ada 7 fenomena alam yang menakjubkan. Jadi pada awal surah Asy-Syams ayat 1 sampai 7, Allah menunjukkan sebagian dari betapa luar biasa ciptaannya. Ada matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, dan jiwa manusia. Semuanya itu adalah merupakan tanda atau bukti kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berjalan teratur di alam, bukan yang telah di alam sesuai dengan hukum yang ditentukannya atau sunnatullah. Nah, ada demi matahari dan cahayanya di pagi hari, yakni sinarnya, yaitu waktu naiknya setelah munculnya, yakni cahayanya dan manfaat yang bersumber darinya. Sedangkan Ibnu Qatadah yang mengatakan pada pagi hari, yakni siang secara keseluruhan. Nah, Ibnu Jarir mengatakan bahwa Allah bersumpah dengan matahari dan siangnya, karena siang matahari yang paling tampak jelas adalah pada siang hari. Itu adalah gambaran ya, gambaran maksud dari kata wasyamsi gitu. Itu. Nah, kalau wal qamari dan bulan maksudnya apa? Yaitu ketika matahari tenggelam, bulan muncul. Nah, sedangkan Ibnu Qatadah mengatakan jika mengikutinya pada malam bulan purnama, nah, jika matahari tenggelam maka rembulan akan muncul. Sedangkan Ibnu Zaid mengatakan bulan mengikutinya pada pertengahan pertama setiap bulan. Nah, maksud dari dan siang apabila menampakkannya, yaitu siang apabila terang benderang. Gitu. Maksudnya siang ketika sangat terang, dengan siang keadaan nampak jelas dan cahayanya, dan begitu juga sinarnya yang menyingkap kegelapan. Maksud dari dan malam apabila menutupinya, yakni jika malam menutupi matahari, maka saat matahari terbenam sehingga seluruh ufuk menjadi gelap, gitu nggih. Itu semuanya adalah maksud atau tafsiran dari ayat penggalan dari ayat per ayat, gitu nggih.
Kemudian sumpah Allah atau biasanya yang maksudnya dari huruf qasam. Setelah Allah bersumpah dengan hal ciptaannya di atas ayat 9 dan ayat 10, surah Asy-Syams menjelaskan apa yang hendak ditekankan oleh Allah dengan sumpah di atas, yaitu maksud dari sumpahnya Allah itu adalah satu, sungguh beruntung dan akan meraih segala apa yang diharapkannya siapa yang menyucikan jiwa dan mengembangkan dirinya. Itu ada firman Allah, qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa. Jadi orang yang mensucikan jiwa maka itu adalah orang yang beruntung. Makna dari kata zakah adalah bertambahnya kebaikan. Maksudnya beruntung bagaimana? Dia akan terus dikelilingi dengan kebaikan. Jadi tambah terus kebaikannya. Itu ya. Bahwa siapa saja yang berusaha untuk menyucikan, memperbaiki jiwa, ya, mengisi jiwa dengan memperbanyak amalan ketaatan dan kebaikan serta menjauhi segala keburukan, maka pastilah dia adalah orang yang beruntung. Jadi orang beruntung itu adalah orang yang mau menyucikan, memperbaiki dan mengisi jiwanya dengan amalan kebaikan. Jiwa yang mulia dan yang hina. Jiwa yang mulia itu tidaklah ridho terhadap sesuatu kecuali terhadap sesuatu yang paling tinggi. Nah, manusia itu adalah makhluk yang mulia. Ya. Semua orang itu aslinya adalah orang yang mulia. Kenapa tidak mulia? Karena apa? Dia tertutup oleh dosa. Sehingga apa? Kalau orang tertutup dosa, ibaratkan adalah sudah ada bayang-bayang. Ya, sudah ada bayang-bayang sehingga doanya tidak bisa terangkat dan tidak bisa dikabulkan. Jadi gitu ya. Jadi semuanya, Ananda semuanya juga adalah makhluk yang mulia. Jadi makhluk yang sangat mulia. Supaya tetap mulia maka harus melakukan kebaikan, gitu nggih. Berarti bahwa beruntunglah orang yang mensucikan dirinya, yakni dengan mentaati Allah dan membersihkan dari akhlak tercela dan berbagai hal yang hina. Hal senada juga diriwayatkan dari Mujahid. Nah, di situ ada firman Allah lagi ya. Lanjutannya ada wa dzakara isma rabbih fashallah. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Robnya, lalu dia sholat. Jadi ketika sudah mengakui dan menancapkan dalam hatinya iman tentang kebesaran Allah, maka kemudian dia melaksanakan sholat sehingga dia itu berbahagia, gitu ya. Maksudnya seperti itu. Sungguh merugilah siapa yang memendamnya, yakni menyembunyikan kesucian jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Jadi orang yang menyembunyikan kesucian jiwanya dengan mengotorinya dan meletakkan pada posisi menghinakan dan menjauhkan dari petunjuk, maka dia termasuk apa? Orang yang menyembunyikan kesucian jiwanya. Jadi gitu ya anak-anak, kalau melakukan maksiat berarti dia telah menutupi jiwanya yang mulia dengan melakukan berbagai macam dosa. Jadi jangan sampai ya. Kemudian Rasulullah juga pernah mengajarkan doa kepada para sahabat, yakni yang diriwayatkan dari Zaid bin Arqam, yakni Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yahsya wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajab laha. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak pernah khusyuk dan dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, dan juga ilmu yang tidak bermanfaat, serta doa yang tidak dikabulkan. Jadi ketika itu ya Rasulullah memberikan doa ya untuk para sahabat. Jadi gini, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa. Jadi memohon supaya dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, kemudian wa min qalbi la yahsya, dan hati yang tidak pernah khusyuk, gitu ya. Wa min nafsil la tashba, dan juga dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Jadi diusahakan jiwanya itu merasa puas. Wa min du'ain la yustajab laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Jadi itu ya, itu bisa dibuat doa ya anak-anak kalau di rumah, kemudian berdoa menggunakan doa ini. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yahsya wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajab laha. Itu bisa diamalkan ya, bisa dibuat doa ya setiap hari. Untuk tugasnya hari ini itu adalah menghafalkan surah Asy-Syams, nanti dikirim di KI 4 gitu nggih. Nanti
bentuknya bisa berupa audio atau bisa berupa video, nanti di-upload di channel YouTube Ananda semuanya. Ibu tunggu, jangan sampai ada yang tidak mengerjakan, karena kalau Ananda tidak mengirimkan tugas, maka ibu dapat nilainya dari mana gitu. Itu ya, kalau tidak ada tugas sama sekali, tentu ibu kasih nilai kosong ya, gitu nggih. Sudah ya, semoga anak-anak tetap sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.